Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sebuah kota kecil di Eropa Timur, seorang anak muda bernama Yosef hidup dalam lingkungan yang sangat religius. Yosef adalah putra seorang rabi terkenal yang keluarganya dihormati dan memiliki pengaruh besar di komunitas Yahudi. Sejak kecil Yosef diajarkan ajaran Talmud dengan penuh ketekunan oleh ayahnya dan para guru di sinagoga. Talmud, sebagai kitab suci kedua dalam tradisi Yahudi, selalu dipandang sebagai sumber ajaran yang tak terbantahkan, yang mengatur semua aspek kehidupan Yahudi. Yosef tumbuh dalam kesalehan, mengikuti setiap aturan dan ritual Yahudi dengan taat. Setiap hari, dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca kitab Talmud dan mempelajari tafsir penafsiran yang sangat mendalam. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul keraguan dalam hati Yosef. Meskipun dia sangat mencintai agamanya dan menghormati ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang tuanya, ada beberapa hal dalam Talmud yang mulai terasa tidak sejalan dengan pemikirannya yang berkembang. Suatu hari, Yosef sedang membaca bagian Talmud yang membahas tentang hak istimewa bangsa Yahudi atas umat lain, sebuah konsep yang terdengar asing baginya. Ada beberapa bagian yang menyebutkan bahwa orang non-Yahudi dianggap sebagai makhluk yang lebih rendah dan tidak berhak mendapat perlakuan yang setara dengan orang Yahudi. Hal ini membuat Yosef terkejut dan merasa bingung karena ajaran yang dia pelajari sejak kecil bertentangan dengan prinsip-prinsip kasih sayang dan keadilan yang dia yakini. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Adil mengajarkan bahwa satu bangsa lebih unggul daripada yang lain? Pikirnya dalam hati. Apakah ini benar-benar ajaran Tuhan? Keraguan itu tidak langsung hilang begitu saja. Yosef mulai menyelidiki lebih dalam tentang Talmud dan ajaran-ajaran lainnya dengan agama Yahudi. Ia mulai membaca lebih banyak referensi dari luar tradisi Yahudi, mencari tahu tentang agama-agama lain dan pandangannya tentang dunia. Salah satu sumber yang menarik perhatiannya adalah ajaran Islam. Yosef pertama kali mendengar tentang Islam dari seorang pedagang Arab yang baru saja datang ke kota Mekah. Pedagang itu adalah seorang muslim yang sangat ramah dan selalu berbicara tentang kebaikan dan kedamaian yang dia temukan dalam agama Islam. Yosef mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, dan meskipun saat itu ia masih belum mengetahui banyak tentang Islam, ada sesuatu yang menggelitik pikirannya. Suatu malam, setelah sholat Isya, ketika ia sedang merenung dalam kesunyian kamarnya, Yosef merasa tergerak untuk membaca lebih banyak tentang Islam. Ia menemukan beberapa buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Salah satunya adalah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Al-Quran. Dalam buku tersebut, ia menemukan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan antara semua manusia tanpa memandang ras, bangsa, atau agama. Salah satu ayat yang sangat mempengaruhi Yosef adalah ayat Al-Quran yang mengatakan, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yosef merasa bahwa ini adalah pesan yang sangat berbeda dengan apa yang dia pelajari dalam Talmud. Dalam Islam, setiap orang dihargai berdasarkan takwanya kepada Tuhan, bukan karena keturunan atau bangsa mereka. Dalam ajaran Islam, setiap manusia dianggap setara di hadapan Tuhan, dan tidak ada satupun kelompok yang dianggap lebih unggul dari yang lain. Hal ini sangat kontras dengan ajaran Talmud yang menganggap bangsa Yahudi sebagai umat pilihan. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, Yosef memutuskan untuk mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran. Ia mulai membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Ibrani, serta kitab-kitab tafsir yang menjelaskan makna ayat-ayat tersebut. Semakin banyak ia membaca, semakin jelas pula baginya bahwa ajaran Islam mengedepankan nilai-nilai yang sangat mulia, seperti kedamaian, keadilan, dan kasih sayang untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Namun perasaan Yosef semakin condong kepada Islam bukan tanpa tantangan. Ia tahu bahwa jika orang tuanya akan komunitas Yahudi mengetahui keinginannya untuk berpindah agama, ia akan dihukum atau bahkan diusir dari keluarganya. Keluarganya sangat mencintai dan juga menghormati tradisi Yahudi, dan keputusan untuk meninggalkan agama mereka akan dianggap sebagai pengkhianatan besar. Namun hati Yosef merasa damai setiap kali ia merenungkan ajaran-ajaran Islam.
Suatu hari, Yosef pergi ke sebuah masjid di kota terdekat dan bertemu dengan seorang imam yang sangat bijaksana. Imam itu dengan sabar menjelaskan lebih banyak tentang Islam dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Yosef. Imam itu juga menunjukkan betapa Al-Quran berisi ajaran yang sangat relevan dengan kehidupan manusia di setiap zaman. Disinilah Yosef merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan nalurinya tentang kebenaran dan juga keadilan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan merenung dan mempelajari ajaran Islam, Yosef memutuskan untuk mengucapkan syahadat, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dengan penuh keyakinan, ia memeluk agama Islam, meskipun ia tahu bahwa itu akan menjadi jalan yang penuh tantangan. Kehidupan Yosef berubah setelah ia menjadi seorang Muslim. Ia harus menghadapi perpisahan dengan keluarganya yang sangat kecewa dan marah dengan pilihannya. Namun hati Yosef tetap teguh. Ia merasa bahwa ia telah menemukan kebenaran yang sejati, yang mengajarkannya untuk hidup dengan kasih sayang kepada semua manusia, tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang. Perjalanannya menuju Islam bukan hanya sebuah pencarian spiritual, tetapi juga pencarian untuk menemukan kedamaian dalam hati. Dalam Islam, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, dan keyakinannya semakin kokoh bahwa ajaran Talmud yang diajarkan sejak kecil tidak mencerminkan kebenaran yang dia cari. Yosef tidak hanya menemukan agama baru, tetapi ia juga menemukan cara baru untuk melihat dunia, melihat manusia, dan juga melihat Tuhan. Islam memberinya jawaban yang ia cari selama ini, dan ia bersyukur bisa menjalani hidup yang lebih penuh dengan kedamaian dan juga keadilan. Setelah Yosef memeluk agama Islam, perubahan yang ia alami tidak hanya terasa dalam dirinya sendiri, tetapi mulai berimbas pada orang-orang di sekitarnya. Berita tentang keputusannya untuk menjadi seorang Muslim menyebar dengan cepat, terlebih karena ia adalah anak seorang rabi yang sangat dihormati di kalangan komunitas Yahudi. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana perubahan itu menginspirasi banyak orang lainnya untuk mencari kebenaran dan akhirnya memeluk Islam. Awalnya banyak teman dan kerabat Yosef merasa bingung dan terkejut dengan keputusannya. Mereka mencoba meyakinkan Yosef untuk kembali ke agamanya yang lama dengan berbagai alasan yang sudah sering mereka dengar. Namun Yosef tetap teguh dengan pilihan hatinya. Ia mulai berbicara lebih banyak tentang alasan mengapa ia memeluk Islam dan mulai menjelaskan bagaimana ajaran-ajaran dalam Al-Quran sangat berbeda dengan apa yang dia pelajari dalam Talmud. Dia menjelaskan tentang keindahan ajaran Islam yang menekankan kesetaraan di hadapan Allah, ajaran kasih sayang yang mendalam terhadap sesama, serta pentingnya mencari kebenaran yang sejati tanpa terikat oleh perbedaan ras atau agama. Yosef tidak hanya mengandalkan kata-katanya sendiri, tetapi ia juga mulai mengundang teman-temannya untuk membaca Al-Quran dan mempelajari ajaran Islam lebih dalam. Kisahnya menarik perhatian banyak orang, termasuk di luar komunitas Yahudi. Tak sedikit orang yang mulai membuka diri untuk memahami apa yang sebenarnya ada di balik keputusan Yosef. Seiring waktu, semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam, terutama karena mereka melihat ketulusan Yosef dalam menjalani agama yang baru. Pada awalnya, yang tertarik hanyalah beberapa orang di sekitar Yosef, seperti teman-temannya dan beberapa keluarga yang tidak sepenuhnya terikat pada tradisi Yahudi yang ketat. Mereka mulai membaca buku-buku tentang Islam, mendengarkan ceramah-ceramah, dan berdiskusi dengan Yosef serta para imam yang membantunya memahami ajaran Islam. Keberanian Yosef untuk berbicara tentang perjalanan spiritualnya memotivasi banyak orang untuk tidak takut bertanya dan juga menggali lebih dalam tentang agama yang selama ini mereka anggap asing. Namun yang paling menarik adalah bagaimana banyak dari mereka yang berasal dari latar belakang Yahudi mulai merasa ada kejanggalan dalam ajaran agama mereka sendiri, mirip dengan perasaan yang dirasakan oleh Yosef sebelumnya. Mereka mulai bertanya-tanya tentang konsep dalam Talmud yang tidak lagi sejalan dengan nilai universal yang mereka pahami, seperti hak asasi manusia, keadilan, dan juga kesetaraan. Banyak dari mereka merasa bahwa Talmud, meskipun dihormati sebagai kitab suci, mengandung ajaran yang mengarah pada diskriminasi dan juga ketidakadilan terhadap umat manusia,
terutama terhadap mereka yang bukan Yahudi. Secara perlahan, kelompok kecil yang awalnya terbentuk dari orang-orang yang tertarik dengan Islam mulai berkembang. Mereka bertemu di tempat-tempat yang lebih pribadi, seringkali di rumah Yosef, untuk berdiskusi lebih lanjut tentang Islam. Diskusi-diskusi ini semakin mendalam, dan banyak dari mereka yang merasa bahwa Islam adalah jawaban atas pencarian spiritual yang telah mereka lakukan selama ini. Sebagian besar dari mereka merasakan kedamaian dan rasa aman yang tidak mereka temukan dalam ajaran mereka sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang yang mulai memeluk Islam. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Beberapa dari mereka adalah intelektual, beberapa lainnya adalah pekerja biasa, bahkan ada yang merupakan anggota keluarga terhormat yang selama ini terikat erat dengan tradisi Yahudi. Dari kelompok kecil ini, jumlah mereka semakin bertambah, dan pada akhirnya ribuan orang yang sebagian besar berasal dari komunitas Yahudi memutuskan untuk memeluk Islam setelah mereka menemukan kedamaian, kebenaran, dan keadilan yang selama ini mereka cari. Dalam beberapa tahun, sebuah fenomena yang luar biasa terjadi. Ribuan orang, termasuk beberapa mantan rabi dan tokoh-tokoh agama Yahudi, mengucapkan syahadat dan menjadi Muslim. Mereka tidak hanya merasakan kedamaian spiritual, tetapi juga merasa bahwa Islam memberikan mereka pandangan hidup yang lebih luas, yang menekankan pada kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang yang tanpa batas. Beberapa di antaranya bahkan mulai mendirikan sekolah-sekolah dan pusat-pusat Islam di kota-kota mereka untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang yang masih ragu dan ingin memahaminya lebih dalam. Mereka mengadakan ceramah, kajian, dan diskusi terbuka untuk berbagai pemahaman tentang bagaimana ajaran Islam berbeda dengan agama yang mereka anut sebelumnya. Semakin banyak orang yang tertarik dan akhirnya memeluk Islam karena mereka merasa bahwa Islam memberikan jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini belum terjawab dalam hidup mereka. Penerimaan terhadap Islam ini tidak datang tanpa tantangan. Komunitas Yahudi yang konservatif sangat menentang perubahan ini, dan banyak dari mereka yang merasa terancam oleh pertumbuhan jumlah orang yang berpindah agama. Beberapa dari mereka bahkan mengutuk mereka yang telah memeluk Islam. Tetapi semakin hari jumlah mereka yang menerima Islam semakin besar, dan mereka semakin merasa bahwa mereka telah menemukan kebenaran sejati. Para pemeluk Islam baru ini terus menjaga ikatan mereka sebagai satu komunitas yang kuat. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual mereka, dan mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam kepada orang lain, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Mereka percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan pesan kedamaian Islam ke dunia, untuk menghilangkan ketidakadilan dan juga diskriminasi, serta untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua umat manusia. Yosef yang kini telah menjadi seorang tokoh penting di dalam komunitas Muslim tersebut tidak bisa lagi mengira bahwa perjalanannya menuju Islam akan membawa dampak yang begitu besar. Ia menyaksikan bagaimana ribuan orang dari berbagai latar belakang, terutama dari kalangan Yahudi, akhirnya memeluk Islam setelah mereka menemukan jawaban yang mereka cari dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baginya, ini adalah tanda bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan keadilan bagi semua umat manusia tanpa memandang latar belakang mereka. Dalam beberapa dekade berikutnya, cerita tentang perubahan yang dimulai oleh Yosef menjadi legenda. Ribuan orang di seluruh dunia mengagumi kisahnya, dan banyak yang mengambil pelajaran dari perjalanan spiritualnya. Apa yang dimulai sebagai pencarian seorang anak rabi Yahudi untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam, kini menjadi kisah yang menginspirasi ribuan orang untuk menemukan kedamaian dalam Islam. Dengan bekal keilmuan dan harta warisan kecil yang ia miliki, Yosef mendirikan sebuah rumah yatim yang ia beri nama Al-Ikhlas. Rumah ini bukan hanya menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak yatim, tetapi juga sekolah untuk mereka. Yosef mengajarkan ilmu agama, membaca, menulis, dan keterampilan praktis seperti bertani dan juga berdagang. Setiap hari ia mengawasi sendiri kegiatan di rumah yatim itu. Anak-anak memanggilnya Abu Rahma atau Bapak Kasih Sayang
karena sikapnya yang penuh perhatian. Yosef sering berkata kepada mereka, "Kalian adalah titipan Allah. Tugas kita bukan hanya membesarkan kalian, tetapi juga memastikan kalian tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang penuh kasih dan juga bertakwa." Selain mengurus rumah yatim, Yosef juga tergerak membantu kaum miskin di sekitar desa mereka. Ia mulai menggalang dana dari pedagang, petani, dan dermawan lainnya untuk memberi bahan makanan, pakaian, dan juga kebutuhan pokok bagi mereka yang membutuhkan. Setiap Jumat, setelah sholat, Yosef memimpin pembagian sedekah. Ia selalu melakukannya dengan kerendahan hati. Ia memastikan bantuan disampaikan langsung tanpa menyinggung harga diri mereka yang dibantu. Ketika ada orang yang bertanya Yosef, mengapa kau bersusah payah melakukan semua ini? Dan ia menjawab, Rasulullah bersabda, orang yang memelihara anak yatim akan bersama aku di surga seperti dua jari ini, dan aku ingin bersama beliau di surga. Betapa kedermawanan Yosef menjadi magnet kebaikan. Banyak orang mulai terinspirasi dan ikut menyumbang, baik harta maupun tenaga, dan usahanya berkembang pesat. Rumah Yatim Al-Ikhlas menjadi pusat pembelajaran dan juga pemberdayaan. Sementara sedekah ia galang berhasil mengentaskan banyak keluarga dari kemiskinan. Suatu hari seorang pedagang kaya mendatangi Yosef dan berkata, "Kebaikanmu telah membuka mataku. Aku ingin menyumbangkan tanah ini untuk memperluas rumah yatimmu." Yosef menerima dengan penuh syukur, dan tanah ini digunakan untuk membangun kebun yang hasilnya menopang kebutuhan rumah yatim. Yosef menghabiskan seluruh hidupnya untuk berkhidmat kepada anak yatim dan kaum duafa. Ketika ia meninggal dunia, ribuan orang menghadiri pemakamannya, termasuk para anak yatim yang ia besarkan. Mereka menangis kehilangan Abu Yosef atau Abu Rama, seorang pelayan umat pecinta anak yatim dan pemberi sedekah yang ikhlas. Warisan Yosef terus hidup melalui rumah yatim dan gerakan sedekah yang ia mulai. Anak-anak yatim yang pernah ia rawat tumbuh menjadi pemimpin dan dermawan yang melanjutkan misi kebaikannya. Kisah Yosef adalah bukti bahwa iman yang tulus ketika diwujudkan dalam tindakan mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Dan sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf tekliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.